Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas 5 di FKM Undip tahun 2021 akan mempresentasikan mengenai hasil telaah kasus identifikasi kandungan formalin pada ikan teri nasi asin di pasar tradisional dan pasar modern Kota Semarang. Ikan asin merupakan lauk yang sudah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia dan merupakan salah satu produk perikanan yang penting. Hampir 65% produk perikanan masih diolah dan diawetkan dengan cara penggaraman. Tidak mengherankan apabila ikan asin termasuk dalam 9 bahan pokok penting bagi kehidupan masyarakat. Penggunaan pengawet pada bahan makanan sampai saat ini masih banyak dijumpai, terutama penggunaan formalin sebagai pengawet pada bahan makanan, seperti tahu, bakso, kerupuk, ikan kering, ikan laut yang pada umumnya dapat menyebabkan keracunan pada tubuh manusia. Formalin tergolong sebagai karsinogen, yaitu senyawa yang dapat menyebabkan timbulnya kanker. Oleh karena itu, senyawa formalin tidak boleh digunakan dalam makanan maupun minuman. Banyaknya penggunaan formalin dan zat pemutih oleh produsen ikan asin karena memiliki keuntungan, yaitu ikan menjadi tidak lembek, tidak mudah rusak, baunya tidak menyengat, dan warna ikan tampak lebih bersih. Hal tersebut menyebabkan ikan asin menjadi lebih awet, sehingga waktu penyimpanan dan penjualan ikan asin dapat menjadi lebih lama lagi. Penggunaan formalin dan zat pemutih sebagai bahan tambah pangan atau BTP dilarang di Indonesia. Hal ini tertulis pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012 tentang bahan tambahan pangan atau BTP. Oleh karena itu, perlu melakukan penelitian mengenai ada atau tidaknya kandungan formalin dan zat pemutih pada ikan asin yang dijual. Berikut adalah faktor penyebab maraknya penggunaan formalin. Yang pertama, faktor pemuda, disebabkan oleh pengetahuan pedagang yang tidak mengetahui mengenai formalin dan beranggapan bahwa formalin sebagai bahan pengawet makanan. Kemudian, sikap pedagang yang masih banyak menggunakan formalin pada ikan teri nasi asin. Ini adalah faktor pemungkinnya yang disebabkan oleh asal ikan yang akan dijual di pasar tradisional maupun modern, sehingga perlu perlakuan khusus agar ketika sampai tujuan kondisinya tetap baik. Kemudian frekuensi atau jarak pergantian ikan teri nasi asin agar dapat bertahan lebih lama. Poin ketiga, dampak dari masalah jika tidak ditanggulangi, yaitu yang pertama, semakin maraknya penggunaan formalin yang berlebih pada penyimpanan ikan dan menganggap bahwa pemakaian formalin itu wajar. Selain itu, dampak bagi kesehatan yang dapat ditimbulkan yaitu mengganggu saluran pencernaan, pernapasan, hipertensi atau darah tinggi, hingga tidak sadar dan koma. Efek kronik yang dapat ditimbulkan oleh formalin yaitu iritasi yang parah, gangguan hati, gangguan ginjal, gangguan sistem pencernaan, dan dapat menyebabkan kanker. Poin keempat yaitu upaya intervensi pencegahan dan penanggulangan. Yang pertama adalah memberikan edukasi masyarakat, pembeli maupun pedagang ikan asin untuk lebih selektif dalam memilih ikan asin yang tidak mengandung formalin. Yang kedua adalah memberi pengarahan dan pemberdayaan bagi pedagang, di mana pedagang diarahkan agar tidak menerima ikan yang telah ditambahkan formalin untuk dijual dan lebih teliti lagi, sehingga keamanan pangan konsumen tetap terjamin. Yang ketiga yaitu adanya sosialisasi dari BPOM mengenai ikan asin yang berformalin dan sosialisasi tentang bentuk formalin, dampak formalin bagi kesehatan manusia, dan gejala keracunan formalin untuk meningkatkan kesadaran para produsen dan pedagang ikan akan bahaya zat kimia tersebut. Yang keempat, adanya peran Dinas Kesehatan dalam penanggulangan masalah ikan yang diberi formalin, mengenai perlunya pemberian informasi lebih lanjut dan mendalam kepada pedagang dan konsumen agar dapat membedakan ciri makanan yang berbahaya dan tidak. Yang terakhir, kelima, pemberlakuan sidak oleh BPOM dan Dinkes tempat untuk mengetahui kandungan formalin dalam ikan asin yang dijual pedagang. Sebagai tindak lanjut dapat diberlakukan sanksi tegas untuk pedagang. Poin kelima yaitu faktor yang mempengaruhi keberhasilan upaya dan penanggulangan masalah. Yang pertama ada pengawasan. Faktor pengawasan terdiri dari beberapa strategi pengawasan yaitu penegakan hukum, monitoring, peningkatan BPSK atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, penyitaan dan penarikan kembali produk, peningkatan pengawasan mutu, peningkatan peran lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau LPKSM, yang terakhir adalah pengawasan oleh media massa. Selanjutnya, poin kedua yaitu pembinaan. Faktor pembinaan terdiri dari beberapa strategi pembinaan yaitu penyuluhan, pelatihan, pengembangan sarana dan prasarana,
pemberian insentif dan disinsentif, peningkatan peran lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau LPKSM, dan pengembangan SDM penyuluh keamanan mutu. Yang ketiga ada regulasi. Regulasi pencegahan penggunaan formalin pada produk perikanan dapat digeneralisasi sebagai regulasi keamanan pangan produk perikanan. Sasaran dari regulasi ini tidak hanya usaha formalin saja, tapi juga usaha bahan berbahaya lainnya. Selanjutnya yang terakhir, riset. Faktor riset terdiri dari beberapa strategi riset, yaitu pengembangan teknologi alternatif, pengembangan networking laboratorium untuk pengujian sampel, pengembangan jejaring intelijen pangan, mengembangkan riset tes kit formalin, dan peningkatan alokasi dana penelitian. Terima kasih sudah menyaksikan teman-teman. Semoga bermanfaat.